Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya selalu semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun, sebelum Miss melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang Miss sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi yang akan Miss jelaskan pada hari ini yaitu tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 37 mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital pada awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang, serta mengenal tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia yang pertama, mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Yang kedua, menulis huruf tegak bersambung. Yang ketiga, menulis cerita, puisi, dan pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Baiklah, untuk yang pertama Miss akan menjelaskan materi kita yaitu mengidentifikasi huruf kapital pada teks. Coba Ananda perhatikan dua kalimat berikut. Kalimat pertama, setiap hari saya memberi makan untuk kucing. Kalimat kedua, setiap hari saya memberi makan untuk kucing. Siapa di antara kalian yang bisa menemukan perbedaan dari kedua kalimat tersebut? Ya, perbedaannya terletak pada tulisannya. Tahukah kamu jenis tulisan dari kedua kalimat tersebut? Ya, betul sekali. Kalimat pertama disebut dengan huruf lepas dan yang kedua dinamakan tulisan tegak bersambung. Kalimat pada teks dapat ditulis menggunakan huruf lepas ataupun huruf bersambung. Setiap kata pada awal kalimat ditulis menggunakan huruf kapital atau disebut juga dengan huruf besar. Tahukah kalian apa perbedaan huruf kapital dan huruf kecil? Baiklah, untuk mengetahui apa perbedaan dari huruf kapital dan huruf kecil, coba Ananda perhatikan huruf dari A sampai Z yang Miss tampilkan. Huruf ini dinamakan huruf lepas. Untuk huruf pertama disebut dengan huruf kapital atau huruf besar, dan huruf yang kedua disebut dengan huruf kecil. Jika diperhatikan, bentuk huruf kapital dan huruf kecil tentu berbeda. Selain itu, ukurannya pun juga ditulis berbeda. Kapan huruf kapital digunakan? Terdapat beberapa penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf pada awal kalimat, kemudian yang kedua, nama orang, selanjutnya nama hari atau bulan, dan yang keempat, kata pada judul. Baiklah, untuk lebih memahami penggunaan huruf kapital, coba Ananda perhatikan contohnya. Untuk yang pertama, penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Keluarga kami berlibur di pantai. Huruf pertama pada kalimat ini yaitu huruf K. Sehingga huruf K ditulis menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian, penggunaan yang kedua yaitu pada nama orang. Saya dan Lani bermain lompat tali. Lani merupakan nama orang, sehingga huruf pertama pada kata Lani ditulis menggunakan huruf kapital. Kemudian penggunaan selanjutnya yaitu pada nama hari atau bulan. Kami libur pada hari Jumat. Kata Jumat merupakan nama hari, sehingga huruf J menggunakan huruf kapital. Kemudian, penggunaan yang keempat yaitu kata pada judul, pengalaman liburan sekolah. Ini merupakan judul bacaan, dan setiap kata pada judul tersebut, huruf pertamanya ditulis menggunakan huruf kapital. Bagaimana? Apakah Ananda sudah memahami penggunaan huruf kapital?
Baiklah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menulis huruf tegak bersambung. Tadi Miss telah menampilkan contoh penulisan huruf kapital pada huruf lepas. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana penulisan huruf tegak bersambung. Menulis tegak bersambung dilakukan dengan menambahkan garis sambung pada huruf yang ditulis. Saat menulis menggunakan huruf tegak bersambung, kerapian tulisan harus diperhatikan agar tulisan mudah dibaca. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga harus diperhatikan. Untuk memahami penulisan huruf kapital pada tulisan tegak bersambung, perhatikan abjad atau huruf yang Miss tampilkan. Ini merupakan huruf dari A sampai Z. Untuk huruf pertama merupakan huruf kapital, dan huruf yang kedua merupakan huruf kecil. Terdapat beberapa perbedaan dari penulisan huruf kapital pada huruf lepas dan huruf bersambung. Untuk lebih memahami bagaimana penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada huruf bersambung, Ananda harus rajin berlatih untuk menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Tujuan pembelajaran selanjutnya yaitu menulis puisi, cerita, dan pengalaman menggunakan huruf kapital. Pada tema 5, Ananda telah belajar menulis puisi menggunakan huruf lepas. Nah, di tema 6 ini, Ananda akan belajar menulis puisi, cerita, dan pengalaman menggunakan huruf tegak bersambung. Penggunaan huruf tegak bersambung dapat digunakan pada saat menulis puisi, cerita, ataupun pengalaman. Untuk yang pertama, puisi. Puisi adalah kumpulan kata yang dibuat berdasarkan tema tertentu. Agar lebih menarik, kalian dapat menulis puisi menggunakan huruf tegak bersambung. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga perlu diperhatikan pada saat menulis puisi. Selanjutnya, menulis cerita. Selain untuk menulis puisi, penggunaan huruf tegak bersambung dapat juga kalian gunakan pada saat menulis cerita. Misalnya, cerita tentang hewan kesayangan ataupun hewan peliharaan. Dan yang ketiga, menulis pengalaman. Pengalaman yang pernah kalian alami dapat juga ditulis menggunakan huruf tegak bersambung, sehingga terlihat lebih indah dan menarik. Pengalaman yang kalian tulis dapat berupa pengalaman paling berkesan ataupun pengalaman paling berharga yang pernah kalian lewati. Bagaimana? Apakah Ananda sudah bisa memahami penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada saat menulis huruf lepas dan tegak bersambung? Jika belum, silahkan disimak kembali penjelasan Miss dari awal sampai akhir. Bagi yang sudah paham, silahkan dilanjutkan videonya untuk melihat tugas kalian hari ini. Adapun tugas Ananda pada pagi hari ini yang pertama, Bu Pena halaman 95 sampai 96 nomor 1 dan 2. Kemudian tugas yang kedua, Bu Pena halaman 101 sampai 102 nomor 1 dan 2. Dan tugas yang terakhir, Bu Pena halaman 110 nomor 2. Jika ada yang kurang dipahami mengenai tugas Ananda hari ini, silahkan bertanya kepada Miss. Miss memohon maaf apabila dalam video ini terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Miss juga ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat Ananda pahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.